juga para penetua mungkin ada komitmen lain walaupun harus ada jemputan di penetua tidurin dulu nggak mungkin karena ada harus komitmen sesuai. Jadi risiko pemimpin-pemimpin yang turut memberi sokongan acara yang spesial dan untuk di penetua izin sudah pun lain diti lagi cuma ada keluarga diti mengusikau sebab di tanduan kepercayaan untuk menggigit dati renungan singkat sesudah pendabayan editif. Dan saya tahu bahwa ini adalah pada waktu kita memulakan satu acara keluarga didahului dengan firman Tuhan, itu adalah hal yang sangat baik dan sangat penting. Dan juga saya sebagai pasesida kamu era saya bilang sama sama anak kamu karena Tuhan pasti memberkati dan minta maaf juga sebab kamu nakala bagaimana kita baik setia dengan pasangan sampai kita berkawin. Nah, kalau sudah berkawin ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang istri, belajar menjadi seorang suami, belajar menjadi menantu yang baik. Dan bagi yang mertua, belajarlah menjadi mertua yang baik. Nah, sudah ada anak, belajarlah menjadi seorang bapak ibu. Nah, belajar menjadi nenek. Nah, belajar menjadi datuk yang baik. Itu makanya sampai Tuhan datang kita tidak akan pernah belajar, tidak pernah berhenti belajar. Betul kah? Betul. Sebab kenapa kita perlu belajar? Karena kita ini banyak keterbatasan. Perlu hari demi hari mau belajar bagaimana yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hari ini saya mau membawa kita belajar satu tema firman Tuhan, itu sahabat keluarga. Apa sahabat keluarga? Siapa yang ada sahabat? Besti, betul. Angkat tangan yang ada besti. Sahabat karib. Saya bilang itu kan. Saya bilang kalau sahabat ini kan ada yang sahabat lebih daripada adik-beradik. Ada yang kau berani lagi minta tolong sama sahabat kau sama daripada adik kau sendiri, dari kakak kau sendiri. Sebab terlalu sahabat, terlalu berbaik sudah. Tapi di dalam keluarga juga kita ada sahabat. Memang adik-beradik sahabat, semua anak-anak sahabat. Kita punya ibu bapak sahabat. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah sahabat yang mesti ada pada kita, yang selalu mendampingi, menjadi dasar dalam keluarga kita ini. Yaitu kita akan belajar dua perkara. Dua sahabat yang sangat penting. Walaupun banyak sebenarnya kalau kita mau tahu apa sahabat ini banyak, tetapi yang saya maksudkan ini adalah yang mendampingi atau menjadi sarana setiap keluarga dalam membangun keluarga bahagia. Apa yang membuat kita bahagia? Duit. Banyak duit pun rasa juga tidak bahagia. Kereta mewah, kapal terbang. tapi semua itu kebahagiaan yang hanya kebahagiaan yang bersifat sementara. Tapi kita mau tahu betul apa sahabat kita yang mendampingi membangun keluarga bahagia, karena itu bersifat kekal, yang membawa kita kepada tujuan Allah bagi kita. Apa tujuan Allah bagi kita? Betulkah apa tujuan Allah bagi kita? Itu keselamatan bersama dengan Tuhan. Jadi ada dua hal yang kita akan pelajari ini. Pertama, kalau kita itu sahabat keluarga adalah firman Tuhan. Nah, kita banyak sahabat, tetapi inilah sahabat yang selalu mendampingi, yang menguatkan kita, yang menjadi dasar bagi keluarga kita. Mari kita melihat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Karena satu kali ini saya bawa firman Tuhan ini kepada keluarga penetua Jim juga. Kalau penetua Jim ini selalu buat kebaktian keluarga, ada kesyukuran saja. Nah, dikatakan dalam Matius 7 ayat 24 ayat hingga 27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan perkataan buku ini adalah Allah. Dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Mendirikan rumah di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ini keluarga ini banyak masukan-masukan dari motivasi-motivasi, dari buku-buku dan sebagainya, dari Google, dari YouTube dan sebagainya, bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Tetapi sebenarnya satu-satunya yang membuatkan keluarga ini menjadi bahagia, yang bersifat kekal, itu adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan di dalam bahagian ini bahwa firman Tuhan adalah dasar keluarga. Firman Tuhan membantu kita menciptakan beberapa hal yang menjadi keperluan keluarga supaya menjadi bahagia. Nah, kalau kita banyak uang, banyak harta, rumah mewah, kereta mewah, tetapi selalu bertengkar, selalu tidak baik dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan menantu, rasa bahagia kah? Tidak. Rasa-rasa bahagia kah itu? Tidak. Itu makanya firman Tuhan ini salah satu-satunya menciptakan kebahagiaan yang sejati, karena di situ ada pengampunan. Karena firman Tuhan ini menciptakan pengampunan. Dia memberikan kita mengubah hidup kita, memberikan hidup kita supaya senantiasa ada pengampunan. Pengampunan itu sangat penting dalam keluarga. Kalau di antara mertua menantu, kalau ada masalah dalam keluarga, sampai Tuhan datang, sampai mati pun tidak ada pengampunan, bahagiakah? Itu makanya pengampunan itu sangat penting. Bagaimanapun jahat, bagaimanapun rasa tidak baik, jadi kita mau supaya hidup kita harmoni, pengampunan itu sangat penting. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, kasihilah, bukan saja mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi mengasihi orang yang memusuhi kita. Itu Matius 6 ayat 12. Ini bukan saja-saja saya buat, tetapi firman Tuhan. Kalau betul, sebab bila kasih Tuhan menguasai hati kita, bagaimanapun gelombang, angin, ribut datang melanda keluarga kita, bagaimanapun hebatnya masalah dalam keluarga kita, dia bilang, tapi kalau kita mau mendirikan rumah di atas pasir, pasti akan runtuh. Tapi kalau kita mau membangun rumah di atas yang dikatakan dalam firman Tuhan itu, yang mempunyai dasar yang kuat, itu walaupun hujan datang, banjir, ini diumpamakan seperti cabaran hidup. Kalau kita mendirikan rumah di atas batu, batu itu adalah firman, kuasa Tuhan. Kalau kita biarpun banjir, angin melanda rumah itu tetap roboh. Nah, kita ini memang kita tidak lari daripada keterbatasan, tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita berusaha supaya Tuhan menjadi dasar, firman Tuhan menjadi dasar dalam keluarga kita, maka semua masalah-masalah yang akan mendatangi kita itu tidak akan merusakkan keutuhan ataupun kekuatan keluarga kita. Amin. Amin. Oke, yang kedua, apa sahabat yang kedua? Sahabat yang kedua adalah gereja. Baik gereja, kita ini gereja dan satu tempat perkumpulan. Mari kita melihat firman Tuhan, ini sangat penting ini. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita, jangan, artinya satu perintah, satu amaran yang tidak boleh tidak dilakukan. Tetapi ini selalu menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat itu kita tidak tahu. Baik kedatangan Tuhan yang kedua dan kedatangan Tuhan secara pribadi kita di mana kita mati.
Nah, di gereja kita menemukan tempat untuk menyatakan kasih kita kepada Allah dan sesama, dan inilah yang membahagiakan kita. Apalah kita hari ini berdoa untuk si Era dan si Ezra, kan? Tidak hanya keluarga, penetua jin dan suami istri saja yang akan berdoa untuk menerima menantu, tetapi kenapa kita ada pada hari ini? Karena kita saling untuk membantu. Bayangkan setiap tubuh Kristus yang datang pada hari ini datang di sini untuk membantu mereka untuk berdoa. Artinya di gereja kita menemukan juga tempat untuk mengembangkan karunia Tuhan. Kalau kita melihat dalam Efesus 4 ayat 16, di mana kita memperkembangkan karunia-karunia yang Tuhan bagi. Dan di gereja kita ditolong untuk tidak mementingkan diri sendiri, karena mementingkan diri sendiri adalah musuh keluarga bahagia. Karena dikatakan, karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu mati, semua anggota turut bersukacita. Nah, kalau pelajari hari ini adalah kalau kita mau supaya keluarga kita ini keluarga yang bahagia. Bahagia itu bukanlah dari segi material, bukan dari segi uang, walaupun itu sangat penting. Kalau tanpa itu pun kita akan merasa tidak senang. Tetapi maksud saya di situ adalah kebahagiaan yang kekal, yang bersifat kekal, itu adalah firman Tuhan. Dan itu ibadah kita yang tidak pernah kita tinggalkan. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita, supaya kita menuju pada tujuan Allah yang utuh, yang sempurna. Jadi keluarga, sahabat keluarga kita adalah firman Tuhan. Dan yang kedua adalah gereja, di mana pertemuan ibadah jangan kita tinggalkan dimanapun kamu berada. Era Isra, saya rasa itu juga kerinduan ibu bapak kamu, supaya kamu tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itulah sarana Tuhan untuk mengembangkan iman kita, mendidik kita untuk mengembangkan iman kita dan sesama kita. Jadi mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada petang hari ini kami sudah belajar firman Tuhan, bahwa sahabat keluarga adalah firman Tuhan yang mendampingi kami selalu, yang menciptakan kasih, pengampunan, kesetiaan, kepedulian kami, penghormatan, menghargai. Karena semua pendidikan moral, pendidikan etika, hukum-hukum yang Tuhan mau, yang berkenan kepada Tuhan, ada pada Alkitab. Jadi firman Tuhanlah satu-satunya sahabat yang utama di dalam hidup kami, untuk membentuk, menciptakan keluarga yang bahagia, yang bersifat kekal di Tuhan. Dan juga sahabat kami yang kedua adalah di mana gereja itu sebagai pertemuan anggota tubuh Kristus, di mana kami saling mendorong dan menguatkan dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, dan sebagai sarana alat Tuhan untuk mendidik kami dan mendidik keluarga kami. Terima kasih dalam firman Tuhan pada petang hari ini, bukan saja sekedar untuk kami dengar, tapi kami melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kepada kami. Oke, sekali lagi mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan dengan tepuk tangan dari firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita sudah belajar memang banyak kunci, tapi yang terutama kunci itulah yang kita sudah belajar pada hari ini, yaitu firman Tuhan dan juga gereja. Gereja itu terbagi kepada dua, yaitu tubuh kita sendiri dan juga bangunan gereja. Tapi kita percaya bahwa itulah yang akan menjadi tunggak bagi keluarga yang bahagia. Dan saya percaya bahwa itu bukan untuk siapa saja, itu sama siapa itu pemerintah tandanya. Bukan untuk si Ezra dan si Era saja ini, tapi untuk saya yang sudah berpuluh tahun sudah berkahwin, dan juga kepada yang masih bujang juga. Siapa masih bujang? Baru mencari-cari. Ada sudahlah nomor handphone kan? Oke, baiklah. Mari kita teruskan acara kita pada petang ini.